Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita ingin melihat bagaimana kekuatan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Nah, hal yang pertama terlihat pada saat Rasul itu hijrah ke Madinah, di tahun kedua itu diwajibkan syariat, di antaranya itu ada 4 syariat yang sudah kita bahas, dan salah satu syariat itu adalah syariat zakat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan tentang umat Islam pada saat itu, kita harus melihat dari sisi militernya. Dan di tahun 2 Hijrah tersebut, umat Islam mengalami sebuah peperangan yang dahsyat sekali, di mana umat Islam hanya berjumlah 317 orang melawan 1000 orang kafir. Ini adalah kekuatan yang tidak seimbang. Nah, di dalam kitab Al-Maghazi dijelaskan bahwasanya umat Islam pada saat itu hanya memiliki 2 ekor unta, hanya memiliki 2 ekor kuda, dan hanya beberapa orang muslim yang menunggangi kuda, yang menunggangi unta. Jadi tidak semua 300 orang itu tidak memiliki kendaraan untuk mereka kendarai dalam berperang. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial pada masa awal itu sangat-sangatlah lemah, berbanding terbalik pada saat terjadi peperangan Hudaybiyah. Umat Islam sudah memiliki 200 ekor unta. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita ingin melihat kekuatan ekonomi umat Islam di perang Hunain, itu bahkan satu orang yang baru masuk Islam itu, kepala sukunya dari orang Mekah, itu bisa mendapatkan 100 ekor unta sebagai ghanimahnya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung kekuatan ekonomi dalam sebuah negara? Maka kita dapat menghitung yang pertama sekali dari kekuatan finansialnya, kekuatan zakatnya, kekuatan apa yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, ini merupakan bagaimana kita bisa memotret perekonomian dalam sebuah negara. Mari sama-sama kita akan membahas potret perekonomian negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa model zakat yang diberlakukan oleh Rasul. Pada saat itu Rasul mengirim para sahabatnya untuk mengutip zakat di setiap wilayah. Di antaranya Rasul mengirim sahabatnya ke Yaman, ya. Muaz itu dikirim ke Yaman. Sewaktu dikirim ke Yaman, itu dibekali terlebih dahulu apa yang harus dizakatkan, jenis apa zakatnya, semua informasi tentang itu diberikan pembekalan oleh Rasulullah SAW. Bahkan saking respeknya Rasul kepada para yang dinamakan dengan safir, yang dinamakan dengan duta besar ini, mereka itu diantar sampai ke pintu gerbang Madinah. Hal yang paling menarik, ya, pada saat Rasul mengungkapkan rasa cintanya kepada Muaz. Muaz duduk di atas unta, Rasul berjalan di bawah. Coba bayangkan, makhluk yang paling mulia itu berada di bawah, di tanah, berjalan mengantar Muaz itu sampai ke pintu gerbang kota Madinah. Pada saat itu dinasihati oleh Rasul kepada Muaz untuk menghukum dengan ajaran kitabullah, dengan hadis, dan dengan apa yang engkau ketahui. Ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita. Siapapun yang menjadi sebagai amil, maka mereka harus mengetahui tentang ilmu dasar agama ini. Sehingga apa? Mari sama-sama kita mengambil prinsip dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada semua para amil ini, knowledge-nya itu harus di-upgrade. Hari ini mohon maaf, misalnya ada sebagian para amil ini yang memang sama sekali proses rekrutmennya juga tidak tahu kita bagaimana, dan bagaimana bisa terlibat di dalam pengumpulan zakat juga kita tidak tahu. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui. Kemarin pembahasan yang lalu kita sudah membahas berapa jumlah ekor unta, berapa jumlah ekor kambing, berapa jumlah ekor sapi, berapa jumlah ekor binatang. Itu sangat berbeda antara satu dengan jenisnya, dan ini semuanya harus diketahui oleh amil. Nah, ini yang paling terpenting. Pertama, Rasul beliau mengutus para utusannya ke masing-masing daerah untuk mengutip zakat. Dan yang kedua,
Rasul juga bisa memberikan sebuah utusan ini untuk mereka itu menghimpun zakat di masing-masing daerah. Nah, kalau seandainya ini model distribusi zakat yang paling harus kita yang kita harus pedomani. Pertama sekali harus terpenuhi terlebih dahulu daerah kawasan yang dikutipnya. Contoh misalnya kita di Lok Semawe ada utusan Rasul, katakanlah misalnya ada amil di sini, ini kan, itu kan atas nama White House speakernya lah, berbicara atas nama Rasul, berbuat atas nama Rasul. Mereka ini amil-amil inilah yang paling bertanggung jawab. Ayo distribusi semuanya dulu zakat untuk kota Lok Semawe. Setelah selesai kota Lok Semawe, zakat tersebut baru bisa dibawa keluar. Nah, ini metode yang kedua. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sejarah di dalam sirah. Pada saat para sahabat itu mereka sudah terpenuhi semua kawasan tersebut untuk didistribusikan zakat, maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini negeri ini sudah mapan semuanya, sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Apa yang harus kami lakukan?" Maka pada saat itu Rasul mengatakan bahwa uang zakat tersebut kembalikan ke pusat ibu kota. Nah, hari ini berapa banyak kita menyalahi apa yang diperintahkan oleh Rasul. Belum apa-apa semua sedot ke pusat, setelah itu baru dikembalikan. Perintah Rasul, perintah Rasul, penuhi dulu semua kebutuhan orang di tempatan, setelah lebih baru dibawa ke pusat. Nah, pada saat dibawa ke pusat ada hal yang menarik kalian. Salah seorang sahabat itu dia mempunyai lebihan dari zakat yang dia kumpulkan. Pada saat itu dia tanyakan kepada Rasul, inilah hebatnya para sahabat. "Wahai Rasulullah, ada seseorang memberiku lebihan hartanya kepadaku dan ini bukan zakat. Dia berikan kepadaku, apakah aku boleh menerimanya?" Nah, ini pertanyaannya. Pada saat itu Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak mengirimmu untuk mengutus zakat, apakah dia kalau ketemu kamu di pinggir jalan mau diberikannya uang lebihan tersebut? Tidak. Berarti itu bukan hakmu. Maka kembalikan kepada umat Islam. Nah, itu prinsipnya. Pada saat ada yang nanya sama saya, kalian, "Ustadz, boleh nggak kita ambil amplop? Misalnya kita sudah melayani orang." Jawabannya ya seperti itu, seperti yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Kalau berani ambil. Kalau berani ambil. Tapi kan Rasul sudah kasih contoh tadi. Nah, kalau misalnya mau kekeh, ikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang itu kan nggak akan pernah mau memberikan kepada kita. Tiba-tiba jumpa di pinggir jalan, "Halo, misalnya, ini ada uang." Nggak akan. Pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya. Bahasa orang kampung ibu saya, katanya, "There is no free lunch," katanya. Nggak ada yang makan siang gratis. Semuanya harus, semua ada harapan dan ekspektasi. Ya, itu yang paling bahaya kalau seandainya kita yang terlibat di dalam lembaga-lembaga sosial seperti ini, ya, yang filantropis seperti ini, sudah dibubuhkan dengan bumbu-bumbu yang seperti itu sehingga membuat nilai keikhlasan itu bisa tergerus. Dengan kalimat tidak ada gratis. Ya, tidak ada yang gratis. Semuanya punya harapan, ya kan. Mungkin ke depan dia akan melaporkan zakatnya lebih sedikit. Nah, dengan pasti dia nggak akan melapor. Dia pasti nggak akan tegas. Kenapa? Karena saya udah berikan tips ke dia. Itu dia. Maka Rasul pada saat itu menghardik secara keras, mempertegaskan bahwasanya hal seperti itu memang tidak boleh dilakukan. Kembalikan uang tersebut. Itu dia kalian. Baik. Sama silakan terus berlanjut. Ya. Bahwasanya zakat ini juga bisa menopang perekonomian, sekaligus juga bisa mengurangi kemiskinan Ya. pada masyarakat. Contoh terdekat adalah bahwasanya bukankah di dalam satu keluarga pasti akan ada satu yang akan meninggikan derajat keluarganya. Ya. Pasti ada yang berkelebihan ya Ustaz. Pasti. Maka dengan salah satu di satu keluarga mampu untuk mengatasi seluruh ekonomi keluarga, maka mungkin tidak ada yang miskin Ustaz. Ya. Dan hal yang menarik itu bahwasanya zakat sektor pertanian itu jauh lebih besar volumenya. Karena apa? Dan setelah kita kaji ternyata bukan karena ulama ini hadis Rasul itu memprediksi Indonesia sebagai negara pangan, bukan. Ya, tapi karena memang kebutuhan orang itu adalah makan. Sehingga semua jenis makanan, ya, padi-padian, gandum itu semuanya itu lebih besar zakatnya. Sehingga hikmah terbesarnya itu apa? Semakin besar zakat yang terkumpul, maka semakin sedikit orang yang kelaparan.
Itu inti yang paling besar. Contoh misalnya, ada beberapa penerapan model zakat pada masa Rasul itu untuk Raja Himyar. Ya, pada saat itu diwajibkan kepada seorang mukmin ya terhadap hasil pertaniannya itu adalah 10%. Ya, untuk pengairan dengan hujan dan 5% untuk pertanian. Ini adalah berdasarkan kepada Raja Himyar. Nah, untuk setiap 40 ekor unta, 1 ekor unta betina ya, yang berumur 2 tahun. Ini proses-proses penetapan kadar-kadar zakat. Kenapa dengan unta? Dikarenakan itu merupakan kendaraan yang memang menjadi tunggangannya masyarakat Arab pada saat itu. Orang Arab, kendaraan kebiasaannya itu ya unta. Kalau kuda itu bukan kendaraan yang yang biasa, tapi itu kendaraan yang memang spesial bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Begitu juga dengan model zakat kepada Banu Kalb ya. Untuk unta yang digembalakan secara lepas, maka seekor unta betina yang tidak menyusui wajib diberikan zakat kepada nisabnya 50 ekor unta. 50 ekor, 1 ekor yang tidak disusui. Berbeda dengan unta yang disusui. Kenapa? Karena dia itu digunakan, dimanfaatkan. Nah, ini model-model yang zakat yang yang dapat kita lihat dan sangat menarik dan sangat fleksibel. Sebenarnya apa yang pelajaran terpenting dari model zakat pada masa Rasul? Rasul ingin menerapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Tidak saklek. Nah, contoh misalnya hari ini banyak di antara orang-orang yang belajar agama ini tidak bisa menerapkan konteks agama ini sesuai dengan kehidupan hari ini. Contoh misalnya, pada saat kita cerita tentang tentang wallet. Wallet tidak wajib zakat. Tapi orang yang pergi ke sawah membutuhkan waktu 3 bulan, hanya punya pendapatan 1.200.000, 1.400.000, mereka bayar zakat. Bagaimana dengan orang yang 1 bulan dapat $1.000 tidak mengeluarkan zakat? Itu dia. Ya, maka inti terpenting pada saat kita berbicara tentang model zakat dari banu-banu, dari kabilah-kabilah yang diterapkan oleh Rasul, itu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa tempatan. Itu dia. Dan sayang sekali memang waktu maghribnya sangat kepepet. Sangat Ya. Semakin hari semakin cepat ya. Kalau Ya. kemarin 18.25 Ya. Hari ini 18.19 dan ini sudah maghrib. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.